23. Pada prinsipnya, Kota Palu berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan percepatan-percepatan dalam merealisasikan pembangunan Huntap. Antara lain, kita sudah menyelesaikan data-data yang akan menghitung jumlah berapa kebutuhan Huntap yang di Tondo 1, Talise, Petobo, begitu juga Huntap satelit di Lere. Nah, dari data-data itulah yang sudah kita serahkan kepada ATR BPN dalam hal penyiapan lahan Petobo, antara lain untuk penyiapan LC, Land Consolidation, begitu juga kepada PUPR Kementerian untuk menghitung berapa jumlah bangunan atau rumah unit yang akan dibangun di Huntap yang ditangani oleh Kementerian PUPR. Nah, dari sana tentu kita akan melihat lagi dari aspek kesiapan Kementerian PUPR dalam membangun dengan tahap-tahapan yang disebut oleh Kementerian PUPR itu tahapan 0 position, begitu juga nanti pelelangan dan kemudian realisasi pada pembangunannya. Nah, pada prinsipnya dari proses yang sudah kita lakukan pertemuan dengan perwakilan Bank Dunia beberapa minggu yang lalu, bahwa Bank Dunia sudah akan menindaklanjuti dalam proses-proses MC0 apa istilahnya gitu ya, yang kemudian mereka sudah akan melakukan proses pelelangan. Nah, mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama, sesuai dengan proses-proses yang dilakukan di kementerian, pembangunan sudah akan dimulai. Kementerian PUPR maksudnya? Ya, Kementerian PUPR yang selaku pembangunan fisik unit di PUPR. Begitu juga dari ATR BPN yang mempunyai kewenangan dalam penyiapan lahan. Jadi 3 elemen inilah yang penting sekali untuk dapat merealisasikan pembangunan itu, mudah-mudahan lebih cepat. Demikian. Nih, sebelumnya kan bulan Mei ditargetkan sudah rampung oleh Pak Wali Kota ya, begitu Pak ya? Kalau dari Pak Wali Kota itu tentu berharap seperti itu, tetapi proses-proses itu kan bukan dalam domainnya pemerintah daerah, tetapi domain pembangunan itu ada di domainnya pemerintahan Kementerian PUPR dengan berbasis loan dari Bank Dunia. Seperti itu. Untuk layer sendiri berapa unit Bang yang mau dibangun? Ya, kalau dari data kita yang kita sudah ajukan itu untuk Tondo 1 itu 1993, sedangkan untuk Talise 1004, kemudian di Petobo itu 663, dan di Lere itu Huntap satelit itu 45. Nah, ini sekarang juga sedang di di validasi akhir dari Kementerian PUPR. Nah, itu estimasi kita yang kita berikan untuk mereka sesuai dengan surat keputusan Wali Kota. Berarti ada 4 nih poin yang harus diselesaikan oleh pemerintah Kota Palu ya? Betul. 4 lokasi Pak ya? 4 lokasi, 1 Tondo 1, Talise, Petobo, dan Lere. Nah, seperti ini Pak Kalak, ini kan keinginan masyarakat ini kan mempertanyakan terus. Kalau kemarin-kemarin kan janjinya kan tahun kemarin, terus tahun ini ditarget lagi bulan Mei. Lalu kemudian ada penyampaian dari Pak Kalak sendiri tadi bahwa sudah ada sedikit titik terang dari pihak Bank Dunia yang sudah memberikan MC0 itu ya, sudah menindaklanjuti. Terus dari pemerintah Kota Palu ketika sudah melakukan koordinasi ke kementerian selaku pembangun dengan ATR BPN, apakah sudah ada memang wacana memang untuk pembangunan dan mulai kapan? Terus ini apakah bisa ditargetkan tahun ini untuk pembangunan atau bagaimana nih Pak? Berdasarkan kehadiran dari pihak Bank Dunia yang didampingi oleh Kementerian PUPR pada peninjauan baru-baru ini sekitar 2 minggu yang lalu, nah itulah hasil evaluasi yang mereka sampaikan bahwa semua proses ini harus difinalisasi dari Kementerian PUPR dengan memastikan angka-angka jumlah unit, kemudian verifali akhir dari Kementerian PUPR. Nah, harapan kita dalam tahun ini sudah harus
direalisasikan kalau dari komunikasi yang disampaikan dari pihak Kementerian PUPR dan Bank Dunia. Tahun ini maksudnya sudah ditempati atau masih dalam proses pembangunan? Masih dalam proses pembangunan tentunya. Oh, siap. Saya kira untuk sudah bisa dihuni Pak Kalak. Ya. Nah, ini kan tinggal strateginya nanti. Kalau memang sudah ada unit yang bisa ditempati, ya tentu kita akan koordinasikan untuk mempercepat penempatan. Nah, tentu itu akan menjadi upaya-upaya koordinasi kita, mengingat masyarakat kita kan sudah terlalu lama untuk tinggal tanpa hunian yang tetap. Mungkin saja masih di rumah keluarga, ada yang di Huntara, ada juga yang belum tahu alamat yang bisa mereka tempati dalam kondisi yang belum menetap, belum permanen. Terakhir Pak Kalak, berarti penyelesaian dengan warga di lahan sengketa baik yang di misalnya kayak di Talise, Tondo 2 itu sudah clear Pak Kalak ya? Ya. Jadi gini, masalah ini kan adalah kewenangan dari ATR BPN dalam menyelesaikan aspek-aspek pertanahan gitu. Walaupun demikian kan tentu pemerintah kota juga dalam aspek kemasyarakatan selalu berkoordinasi kalau misalnya ATR BPN membutuhkan pendampingan dalam persoalan pertanahan. Tetapi yang perlu kita pahami bersama bahwa semua ini kan sebuah upaya bagaimana semuanya bisa terselesaikan, baik dari sisi klaim masyarakat, baik dari sisi kesiapan lahan untuk pembangunan, karena syarat penting yang selalu kita bicarakan dalam koordinasi kita baik di pemerintahan kota, provinsi dan pusat juga dengan Bank Dunia adalah bagaimana lahan-lahan yang akan digunakan itu clear and clean. Nah, seperti itu. Kita semua berupaya untuk clear and clean. Tapi sudah clear and clear ada gimana? Ya, kalau sampai saat ini clear and clean itu kan dapat dikatakan sudah dapat titik terangnya. Artinya kalaupun masih ada nanti istilahnya komplain-komplain yang lainnya yang bisa aja sewaktu-waktu mesti ada. Nah, itu kan tentu harus nggak bisa kita katakan kita abaikan, tetapi tetap kita selalu perhatikan dengan mencari solusi-solusi pendekatan, kemufakatan masyarakat dan pemahaman-pemahaman bahwa itu jangan sampai untuk menjadi kendala bagi pembangunan yang lebih cepat. Nah, seperti itu. Terima kasih banyak Pak Kalak atas kesediaannya untuk memberikan keterangan resmi sedikit. Ya, terima kasih.